Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nures Kesyah, NIM 220404500011. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi, 2. Bagaimana manusia bertuhan, 3. Bagaimana manusia menjamin kebahagiaan, 4. Mengintegrasikan imam, Islam, dan ihsan dalam bentuk ihsan kamil, 5. Bagaimana membangun paradigma Quran. Yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Alasannya, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Di dalam perguruan tinggi, kita sebagai seorang mahasiswa harus mempelajari mata kuliah agama. Mata kuliah PAI di perguruan tinggi wajib dipelajari sebelum memutuskan pendekatan yang lebih baik terhadap. Dahulu perlu disadari bahwa sumber utama pelajaran PAI adalah Al-Quran dan hadis. Kitab Al-Quran sangat tebal, yaitu terdiri dari 6.136 ayat. Kitab-kitab hadis lebih tebal lagi. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja, 2 kitab hadis yang dipercayai terdiri dari substansi, maka mahasiswa akan menerima ajaran Islam sebagai instan dan relatif lebih aman karena diajarkan oleh ahlinya, tetapi mahasiswa tidak akan terbiasa menelan ajaran Islam secara mandiri. Sebaliknya juga PAI menekankan kepada proses pembelajaran. Mahasiswa akan terbiasa menggali atau mencari sendiri ajaran Islam. Dalam hal itu juga dapat memahami agar Islam secara benar akan lebih sulit. Oleh karena itu memerlukan pendamping seperti dosen dalam pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Allahumma shalli at-tabi'uka ala antun aliman mimman aliman tak rasyada. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Pertama, mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Alasannya mengapa pendidikan agama Islam masih tetap ada di dalam perguruan tinggi, yaitu karena untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. 2. Bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Sepanjang tahun 1966 sampai 1983, pendidikan agama diajarkan secara beragama di berbagai perguruan tinggi negeri. Sebagai perguruan tinggi negeri menyelenggarakan pendidikan agama, dalam hal ini PAI hingga 6 semester. PAI pertama untuk mahasiswa baru semester pertama, PAI kedua, PAI ketiga, dan seterusnya hingga PAI ke-6 menjelang dan sekitar awal tahun 1980-an. Pelbagian wacana untuk menghilangkan pendidikan agama dari kurikulum perguruan tinggi mencaut kembali. Mengantisipasi dimenangkannya wacana ini, para aktivitas Islam kampus kemudian membuka program tutorial agama Islam di masjid-masjid kampus. Program ini di satu sisi dimaksud untuk menyalurkan minat para mahasiswa yang harus dan ingin memperdalam ajaran agama dalam kurung yang tidak tersalurkan lewat pembelajaran di perguruan tinggi. Mengapa manusia bertuhan? A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan, pada dasarnya hati manusia itu bersifat universal dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah, goods, dan terbatas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran.
Dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawa'u wa nafqa fir rahim wa ja'ala lahumus sama wal absara wal af'ida qalilan man tashkurun. Yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ketika manusia mengakui bahwa Allah Tuhannya, suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Kecuali hati yang tertutup sudah merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan dan memiliki kebaikan hati nurani. Namun hal ini tidak terjadi kepada orang yang hatinya telah tertutup. Walaupun demikian, ia pun masih bisa merasakan hal ini, namun dengan kadar yang rendah. Tuhan berada di dalam hati orang-orang yang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan insting materialitas yang berlebih. Dalam istilah agama disebut dengan waha'an nafs. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pencerahan rahmat Tuhan sehingga dirinya terpancar energi positif yang kemudian mempengaruhi penilaian dan sikapnya. B. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas yang memiliki kebebasan untuk memilih. 2. Untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. 3. Untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. 4. Untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. 5. Menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. 6. Sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Bagaimana manusia menjamin kebahagiaan? Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Mungkin Anda pernah mendengar ada teman mengatakan, "Saya bahagia sekali karena saya memperoleh nilai bagus dalam mata kuliah pendidikan agama Islam." Ada juga mengatakan, "Saya bahagia karena mendapatkan beasiswa." Kalau Anda bertanya kepada teman Anda, "Apa tujuan hidup?" ia akan menjawab bahwa tujuan hidup adalah syaadah di dunia dan syaadah di akhirat. Bahagia di dunia dan akhirat berbeda dengan konsep di atas. Ibnu Yamin al-Jusiyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik biasa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa as-sahadah, bahagia terbagi 2. Pertama, bahagia hakiki, dan kedua, bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah ukhrawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan di duniawi yang bisa diperoleh yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Menurut Al-Ghazali,
Kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang tidak abadi dan fana. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abdi dan rohani. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki keluarga, anak-anak yang saleha, dan istri yang saleha. Agama adalah landasan atau fundament, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga maka akan kehilangan. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qayyim al-Ghazali bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat dalam kurun kalbu salim, maka yang perlu lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati agar hati dapat kembali sehat. Fa'aqim wajhaka lil dini hafika fitratallahi fattaron nasa alaihi la tabdila likholila zalika dinal qayyimah walakinna asyara nasi la ya'lamu, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sesuai firman Allah. Disebabkan dia telah diciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang dimaksud fitrah Allah adalah ayat di atas, adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar mereka tidak beragama tauhid. Itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Ayat yang di atas juga mengandung bahwa tiap manusia yang telah lahir dibekali agama. Yang dimaksud dengan agama adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Jika kalau kita orang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ia hidup di alam, dan ketika ia kembali kepada Sang Pencipta harus tetap dalam fitrah yang tauhid. Mengganti kefitrahan orang manusia sama artinya menghilangkan jati diri seorang manusia. Hal itu tidak mungkin dan tidak boleh. Allah sendiri yang melarangnya. Tidak boleh ada penggantian terhadap agama ini, sebab inilah agama yang benar, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Mengintegrasi Islam, iman, dan ihsan dalam bentuk ihsan kamil. Alasan mengapa Islam, iman, dan ihsan menjadi syarat dalam bentuk ihsan kamil. Iman, Islam, dan ihsan berhubungan sendiri sangat erat, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkannya oleh Muslim mengetengahkan 4 muslim pokok yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman seseorang baru dikatakan benar jika dia bangun di atas pondasi Islam. Dengan segala karakteristiknya, disemangati oleh imam, segala aktivitasnya dijalankan atas dasar ihsan dan orientasi akhirat, segala aktivitas adalah akhirat. Atas dasar tersebut, maka seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belum cukup tanpa dibarengi dengan imam. Sebaliknya, imam tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan. Ketertarikan antara ketiga konsep di atas, Islam, iman, dan ihsan, dengan hari
kiamat karena hari kiamat merupakan terminal tujuan dari segala perjalanan manusia. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman yang benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya. Dengan begitu, menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Wala tara ifaziyu fala fauta sumin makanin qarib wa qalu amana bih lahanna lahumut tanawush min makana bahid wa qad kafaru bihi miqqat wa yaksifu bil ghaibi min makanin ba'im wa hila bainahum mayashta'un kama filla bi asya yahim min qabl innakanu bi ahsyan nuri. Artinya, dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika berperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dan dari tempat yang jauh? Dan sungguh mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia di dalam keraguan yang mendalam. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu, beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka begitu pahalanya yang besar. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang yang gaib, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian jika mereka mendapat kamu, maka ketahuilah, aku menyerahkan diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikut. Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, ahli kitab, dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah dapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu, hal Rasul, hanyalah menyampaikan. Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Bagaimana membangun paradigma Quraini? Konsep dan karakteristik paradigma Quraini untuk menghadapi hidup modern. Secara etimologi, kata paradigma diambil dari bahasa Yunani yaitu para dan diekman. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Dikman berarti sudut pandang, teladan, arketik, dan ideal. Atau dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Secara etimologi,
Paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang baku, eksperimen, dan metode keilmuan. Yang biasa dipercaya Al-Quran merupakan kitab suci sumber utama ajaran Islam. Inti ajaran Al-Quran adalah pandangan hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa paradigma Quran adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Alasan paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur pendidikan agama Islam benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lainnya dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seorang dianggap tidak konsisten dalam berislam, suatu sikap hipokris yang dalam pandangan Al-Quran sikap itu terpuji. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu: pertama, meluruskan akidah manusia; kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia; tiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah; empat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani; lima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menetapkan posisi terhormat bagi perempuan; enam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan; dan tujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Qul innama ana basyarun mislukum yauha ilaya innama ilahukum ilahu faman kana yarju lika ar-rabihim falyamalan solihal fala yashri ba'ibaditi rabbih sahada. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersatukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.